Pekon Biak yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, merupakan salah satu pekon yang bisa disebut sebagai pekon tua. Hal ini karena Pekon Biak telah melahirkan dan memekarkan diri menjadi 3 pekon lainnya, yakni Pekon Elok Manik, Pekon Panggunegara, dan Pekon Biak itu sendiri. Sejarah panjang inilah yang menjadikan Pekon Biak sebagai salah satu pekon yang berperan penting di wilayahnya. Saat ini, Pekon Biak dipimpin oleh seorang pratin yang bernama Rizkon Al-Huda. Di bawah kepemimpinannya, pekon ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pelayanan pada masyarakat menjadi prioritas utama, dengan sigap para staf pekon selalu standby untuk membantu kebutuhan warganya. Pelayanan cepat, transparan, dan ramah kini menjadi ciri khas Pekon Biak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pertama sekali saya perkenalkan, nama saya Rizkon Al-Huda, sarjana hukum Pratin Pekon Biak, yang saat ini alhamdulillah kita bisa menyampaikan terutama tentang masalah penggunaan anggaran dana desa dari tahun 2022 sampai sekarang, sesuai dengan peraturan kementerian bahwa alokasi dana desa itu ada rincian-rincian sesuai dengan apa yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, terutama 15% untuk alokasi dana desa itu adalah untuk warga yang kurang mampu, dan kedua adalah 20% untuk tahanan pangan. Itu semua sudah kita laksanakan, baik itu berbentuk fisik ataupun berbentuk bantuan-bantuan sesuai dengan arahan. Pengelolaan anggaran dana desa di pekon ini juga berjalan dengan baik dan juga jelas. Dana yang ada dirasikan ke berbagai sektor pembangunan, antara lain pembangunan jalan usaha tani, siring, dan jembatan, yang semuanya ditujukan untuk memperlancar aktivitas masyarakat. Salah satunya berbentuk fisik adalah jalan usaha tani yang sudah dilaksanakan 200 meter rapat beton, itu dilaksanakan 2022. Berada di jalan rapat beton yang terletak di Pemangku berapa ini, Bu? Pemangku Gunung Sarido. Pemangku Gunung Sarido atau Pemangku 5 ya. Dan di samping saya sudah ada Ibu siapa? Eka Oktia. Ibu Eka Oktia. Dan Ibu selaku apa nih, Bu, kalau boleh saya tahu di pemerintahan pekon kita? Sebagai pemangku. Sebagai pemangku. Izin bertanya, Bu, tentang adanya pembangunan rapat beton ini. Ini kondisi sebelumnya seperti apa sih, Bu? Kalau kondisi sebelumnya ini jalannya ya lumayan parah lah ya, rusak, berlobang, terus banyak lumpurnya di sini. Itu bisa digambarin nggak, Bu, ketika masyarakat sekitar yang melintasi jalan rapat beton ini sebelumnya tuh kayak gimana? Kan di samping kanan kiri ini sawah padi semua nih, Bu. Itu ketika panen gimana mereka membawa hasil pertaniannya menuju rumah masing-masing? Digotong pakai ini, dipikul gitu ya. Karena jalannya belum jadi waktu dulu itu. Jadi dulu itu motor tidak bisa sama sekali, Bu, ya masuk ke area sini? Bisa, cuman digotong, nggak bisa, ini susah jalannya. Berlobang, dia lubangnya agak dalam gitu. Jadi sangat sulit sekali petani membawa hasil pertanian mereka ke rumah masing-masing. Dan setelah dibangunnya rapat beton ini, tanggapan masyarakat sekitar tentang adanya pembangunan ini seperti apa sih, Bu? Ya alhamdulillah bermanfaat banget ya Bang ya ini jalannya. Soalnya kan sekarang udah bisa mobil L300 atau mobil carry udah bisa sekarang.
Yang awalnya motor aja susah masuk sini, sekarang jangankan motor, mobil saja sudah bisa masuk Bu ya. Sudah bisa masuk. Jadi sangat membantu masyarakat untuk membawa hasil pertanian mereka menuju rumah masing-masing. Iya. Ada nggak nih yang mau Ibu sampaikan ke masyarakat Pemangku 5 ini? Harapannya kepada masyarakat agar menjaga jalan yang telah dibangun oleh Pekon ini, agar dia terawat dan jangan sampai rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Hanya itu untuk masyarakatnya pesannya. Oke, dan harapan Ibu untuk Pekon kita ini ke depannya gimana Bu? Harapan untuk Pekonnya, Ya, mudah-mudahan masih bisa membangun yang tempat yang lain lagi selain di sini. Soalnya masih banyak sih Bang, untuk pembukaan badan jalan masih ada, terus untuk drainase juga masih ada. Itu harapan untuk Pekonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TPK dari pembangunan Jalan Usaha Tani ini, kondisi jalan ini pada waktu sebelum ada jembatan dan peningkatan badan jalan yang di belakang saya ini sangat menyulitkan masyarakat untuk, di antaranya adalah warga yang ingin ke lahan persawahannya di sebelah sana di Pulau Hibul di Pemangku Gunung Saridoh, harus mutar melewati jalan besar sana ke arah Pasar Biha, terus ke arah kecamatan. Nah, dengan adanya jalan ini memotong jalan, kemudian tidak melewati arah lalu lintas yang ramai di sebelah sana. Ini sangat membantu setelah dibuat jembatan oleh pemerintahan Pekon Biha pada tahun 2023, juga peningkatan badan jalan yang sebelumnya di belakang saya ini adalah rawa yang tidak bisa dilewati, kemudian ditimbun dan dipadatkan hingga bisa menjadi jalan yang seperti kita lihat pada saat ini dan bisa dilewati masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ke sawah dan juga untuk anak-anak sekolah yang dari Wainipah mau ke SMA. Jadi mereka lebih dekat, kemudian tidak melewati arus lalu lintas yang ramai di sebelah sana, karena ini hanya khusus untuk jalan desa, jalan usaha tani yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Ini hanya bisa dilewati oleh motor. Nah, ini sangat membantu sekali transportasi bagi masyarakat Wainipah dan Biha pada umumnya. Demikian, kami sebagai masyarakat juga sangat berterima kasih dengan adanya jalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya M. Taufik Tabran SH selaku Ketua BPD. Kalau di sini Ketua LHP. Ya betul apa yang disampaikan oleh TPK tadi. Kami juga selaku lembaga betul-betul mengawasi kinerjanya TPK dan betul-betul ini pekerjaan ini dilaksanakan dan dikerjakan oleh masyarakat setempat. Tidak di pihak ketiga, kan betul-betul masyarakat yang diperdayakan untuk pembangunan ini. Dan juga betul jalan ini sangat-sangat membantu warga masyarakat, khususnya masyarakat Pemangku Wainipah dan Pemangku Gunung Saridoh dan Gunung Sari untuk lalu lintas mereka ke areal pertanian dan juga betul untuk lalu lintasnya anak-anak tingkat SMA dan SMP. Dan harapan kami Pak, sebagaimana kita lihat di belakang ini kan jalannya baru tahap pembukaan. Siapa tahu nanti ada program-program lain, karena kami juga tahu persis keuangan Pekon kami sangat terbatas, dan mohon kiranya untuk peningkatan jalan ini kalau ada pihak-pihak lain dan program-program lain yang akan ini, kami akan siap menerima dan siap akan mengusulkan untuk peningkatan badan jalan yang baru dibuka ini. Karena betul-betul kemarin sebelum ada jembatan ini, inilah rawa seperti ini, dan jembatan juga, jalan juga jalan rawa. Nah inilah yang kegiatan Pekon tahun 2023. Sekali lagi sepenuhnya kami melibatkan warga masyarakat dan TPK Pekon Biha.
Terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai TPK Pembukaan Badan Jalan Pemangku Bihaluar tahun 2025 pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintahan Pekon BIHA yang telah mengadakan kerjaan pembukaan badan jalan untuk jalan usaha tani perkebunan kelapa masyarakat Bihaluar. Jalan ini sepanjang 370 meter nyambung jalan yang sudah dibuat pada tahun 2017 juga pakai dana desa yang panjangnya 900 meter di ujung sana. Kemarin ini sebelum ada pembukaan badan jalan ini, masyarakat yang mau mengeluarkan hasil panen kelapanya dari daerah sini ke dalam sana harus mutar jauh keluar ke ujung sana mengikuti badan jalan yang sudah dibuka pada 2017. Nah, pada saat ini sudah lebih dekat, lebih mudah aksesnya. Tidak harus mutar-mutar yang dari sini keluarnya melalui jalan baru ini yang baru dibuka ini, sementara yang di sebelah sana mengikuti jalan yang sudah dibuka pada tahun 2017. Ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat pekebun kelapa yang ada di Bihaluar ini. Utamanya adalah sebagai akses untuk mengeluarkan hasil panen kelapa mereka pada setiap panen kelapa yang kisarannya sekitar 40 hari sekali itu dikeluarkan dari sini. Jumlah areal tanaman kelapa di sini kurang lebih 10 hektar sampai ke Pemangku Gunung Sari Doh di sana. Yang per hektarnya bisa menghasilkan kurang lebih 10.000 butir kelapa setiap panen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada pemerintahan Pekon BIHA yang telah membuat akses jalan ini menjadi lebih mudah bagi para petani pekebun kelapa untuk mengeluarkan hasil panennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili lembaga dua LHP, PPD, Pekon BIHA, sekali lagi menyampaikan antusias masyarakat bersama ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada aparatur Pekon, khususnya TPK, pembukaan badan jalan ini. Karena dengan adanya pembukaan badan jalan ini, selaku warga masyarakat, apa yang disampaikan TPK tadi betul-betul tertolong. Dan harapannya warga masyarakat, kemarin juga disampaikan kepada pihak kami lembaga, bahwa kalau memang toh untuk dilanjut untuk peningkatan selanjutnya dari pembukaan ini. Saya rasa itu Pak, harapan dan sambutan dari warga masyarakat. Intinya masyarakat Pemangku Bihaluar betul-betul mengucapkan terima kasih dan sangat tertolong dengan adanya pembukaan badan jalan ini untuk pengeluaran hasil panen kelapanya di seputaran Bihaluar sampai Gunung Sari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian adalah masalah BLTDD itu sudah kita salurkan sesuai dengan hasil musyawarah. Itu kalau tidak salah 28% 28 penerima BLT. Selain itu, Pekon BIHA juga tetap konsisten menelurkan bantuan langsung tunai BLT sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekarang saya berada di kediaman rumah penerima bantuan langsung tunai, yaitu Ibu Sumiah, dan ditemani oleh Pak Pemangku Bihaluar, yaitu Bapak Henriza sebagai Pemangku Bihaluar. Bapak Henriza sebagai Pemangku Bihaluar. Bu, izin tanya-tanya tentang adanya bantuan langsung tunai ini, Bu. Ibu kemarin bener ya mendapatkan uang tersebut. Itu jumlahnya kalau bisa tahu berapa nih, Bu? 9 ya. Iya. 900.000 rupiah dalam kurun waktu 3 bulan, Bu ya. Iya. Yang dimana satu bulannya itu kurang lebih 300.000 rupiah. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Ibu Sukiah gimana sih? Ya, alhamdulillah lah. Terima kasih ngasih. Jadi dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Ibu Sukiah
Berterima kasih banyak Bu ya. Iya. Dan terima harapan kasih. Ibu ke depannya untuk bantuan ini kayak gimana? Masih pengen tetap ada atau tidak? Ya pengen lah. Alasannya pengen tetap ada itu apa Bu? Ya untuk belanja, untuk berobat. Namanya sendiri, namanya kita. Jadi Sendirian sih. oh jadi Ibu di sini juga udah tinggal sendirian Bu ya. Iya sendirian. Jadi dengan adanya bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk Iya. membantu membeli kebutuhan bumbu dapur dan lain Iya. sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bang Hendrija selaku pemangku pihak luar ini? Ya. Ya untuk masyarakat ini, alhamdulillah atas bantuan Bisa pemerintah. hadap ke kamera Bang? Alhamdulillah bantuan dari pemerintah ke untuk warga. Alhamdulillah dari sudah direalisasikan dalam kurung waktu 3 bulan itu. Alhamdulillah Iya. per bulannya itu dapat 300, jadi 3 bulan itu adalah 900 kemarin. Ya. Sudah direalisasikan. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu? Harapan untuk ke depan, apakah Ibu siap untuk menerima lagi? Apa berharap bahwa bantuan dari pemerintah? Bagaimana? Ya siap lah. Terima kasih juga itu ngasih sama Ibu. Dan itu juga dilanjutkan pada tahun ini adalah ketahanan pangan. Untuk 20%-nya kita alokasikan ke BUMDes, dan BUMDes juga sudah melaksanakan secara sesuai dengan regulasi, itu adalah petani sawah. Petani sawah juga itu sudah tahapan sekarang sudah mencapai hampir panen. Untuk tahun 2025, Pekonbia telah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan BUMDes yang bergerak di bidang pertanian, khususnya komoditas padi. Langkah ini dinilai sebagai kebijakan yang bijak karena akan memperkuat perekonomian Pekon sekaligus memperdayakan masyarakat setempat. Ya baik, misal sekarang saya berada di area persawahan dan ditemani oleh Bapak Darsan selaku Ketua BUMDes Pak ya. Iya. Yang dimana area persawahan ini adalah BUMDes milik Jajama. Jejama. Iya. BUMDes Pekon Biha Ya, Pak ya. Jajama. Yang dimana BUMDes Pekon Biha ini bergerak di sektor ketahanan pangan yaitu padi Pak ya. Padi ya, padi sawah. Dan dengan adanya BUMDes ini tanggapan Bapak gimana sih? Ya, pertama sekali saya sebenarnya bersyukur sekali karena dengan adanya dana 20% kemarin itu bisa membantu kami dari petani untuk memberi modal. Ya, jadi dengan adanya BUMDes saya menilai sangat membantu sekali untuk para petani. Itu untuk sistem dari BUMDes tersebut itu kayak gimana sih Pak kalau saya boleh tahu? Ya, untuk sistem BUMDes kami di sini kami memberikan modal kepada petani setelah panen modal tersebut dibalikan pada pengurus BUMDes ataupun BUMDes Jejama, dan ya kami sebenarnya tidak memungut apapun, cuma sekedar membantu. Total dari persawahan yang akan dikelola BUMDes itu berapa Pak? Kalau untuk sekarang ini karena berhubung dananya kemarin agak keterlambatan, kami cuma mencapai 3 hektar. Mencapai 3 Iya. hektar. Iya. Itu dalam 1 kali panen biasanya 1 hektar itu tembus berapa ton sih Pak? Kalau untuk 1 hektar itu tembus sampai 6,5 ton. Ya. Jadi dalam kurun 1 kali panen 1 Iya. hektar persawahan tersebut dapat menghasilkan padi sebanyak kurang 6, lebih iya, 6,5 ton Pak ya. Jadi yang dimana usaha BUMDes ini bisa dibilang ya baik gitu Pak ya, Iya, dan alhamdulillah. sangat membantu para petani yang bisa dibilang kekurangan modal. Dan harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan dan juga BUMDes dan juga kemajuan Pekon kita ini gimana sih Pak? Iya, saya juga sebagai direktur BUMDes sangat berharap sekali untuk melanjutkan BUMDes ini kalau bisa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sesuai dengan alokasi dana desa untuk 20% ketahanan pangan, langsung kita alokasikan ke BUMDes. Alhamdulillah kebetulan ini saya bersama Ketua BUMDes untuk melihat perkembangan sampai di mana tentang masalah alokasi dana tersebut, yaitu ketahanan pangan di bidang pertanian padi sawah. Alhamdulillah pada saat ini sudah terlaksana apa yang kita lihat untuk saat ini di depan kita, padi sawahnya sudah boleh menguning. Dan harapan saya sebagai pemerintah Pekon kepada Ketua BUMDes, tolong nanti kita maksimalkan supaya keberhasilan BUMDes adalah keberhasilan Pekon kita juga. Dan untuk
tahanan pangan selanjutnya kita tetap alokasikan ke persawahan. Jadi itulah sebagai penjelasan atau permintaan saya terhadap BUMDes dan juga dengan rekan-rekan media. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. BUMDes Biha Berjajama, mantap! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua BPD atau WLHP PON BIHA M. Taufik Tabran, Sarjana Hukum, pertama kali ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anta TV yang mana telah bisa berkunjung ke pokon kami mengevaluasi kinerja aparatur penentu pokon BIHA dan selaku pelayan dari warga masyarakat. Saya selaku Ketua BPD PON BIHA atau LHP mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga kami selaku badan di pokon yang bekerjasama dengan aparatur pokon Peratin mengawasi dan bekerjasama atas kinerja pembangunan di tingkat pokon. Alhamdulillah dari tahun 2023 kinerja pembangunan di tingkat pokon sampai tahun 2025 telah kita laksanakan dengan baik. Seluruh pekerjaan yang alokasi dana desa dikerjakan oleh warga masyarakat kami. Antusias masyarakat atas pembangunan yang telah dilaksanakan oleh aparatur pokon dan TPK betul-betul membantu kinerja, membantu kemajuan pokon dan membantu warga masyarakat kami di pokon BIHA. Dan sekali lagi atas nama warga masyarakat menyampaikan kepada kami selaku BPD di pokon BIHA mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya karena tanpa pembangunan yang terutama di jalur pertanian, selagi-lagi warga masyarakat mengaturkan terima kasih karena betul-betul membantu baik di tingkat petani persawahan maupun petani kebun kelapa yang telah kami laksanakan pembangunannya melalui dana desa. Untuk itu selaku warga masyarakat, perpanjangan tangan masyarakat, dan juga kami telah bekerja sama membantu kinerjanya pembangunan pokon, khususnya Peratin dan aparatur pokonnya. Sekali lagi mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan semua pembangunan yang dialokasikan dari dana desa betul-betul dikerjakan oleh TPK dan bersama-sama warga masyarakat. Dan hasilnya betul-betul sangat-sangat membantu, sangat-sangat menguntungkan warga kami. Terima kasih atas bantuannya, atas dana yang disampaikan kepada masyarakat. Dari dana desa yang berupa ketahanan pangan dan dana yang disampaikan langsung untuk masyarakat yang berhak menerimanya BLTDD. Semuanya itu telah tersalurkan, telah tersampai tanpa ada pemotongan apa-apa dari pihak aparatur pokon dan petugas pokon. Kami sebagai pemerintahan desa agar warga masyarakat penerima, baik itu penerima BLT dan juga penerima manfaat dari jalan usaha tani tersebut supaya bisa menjaga kelestarian dan ketahanan untuk bisa dilalui dan dipakai, dan juga penerima BLT juga harapan kami untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dana alokasi dana desa itu, dan kami sudah melaksanakan, dan harapan mudah-mudahan ini bisa membuat desa kami yang lebih maju, mandiri, sejahtera bagi masyarakat. Dan itulah harapan kami terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan harapan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan pelayanan yang semakin baik, pembangunan yang merata, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Pekon BIHA terus berkomitmen menjadi pekon yang maju, mandiri, dan juga sejahtera.